Oke. Oke, malam semuanya. Si hari ini kita mau nerusin yang kemarin gitu kan. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita udah belajar soal yang apa namanya eh, kata-kata bagaimana cara kita untuk berbicara kejadian yang sedang terjadi sekarang. Dan juga kemarin sudah bicara soal gimana caranya ngomong kalau kita mau ngomong soal hal yang akan datang gitu kan. Nah, sekarang kita belajar gimana caranya kita ngomong hal yang sudah terjadi gitu ya. Nah, hal yang sudah terjadi itu contohnya misal kayak apa? eh cerita gitu. Nah, cerita itu bisa masuk di kategori yang ini, hal yang sudah terjadi. Sebentar. Nah, kita buka di sini aja ya. Once Nah, ini cerita soal the ant and the dove. Ant tahu ya ant ya? Ant itu adalah semut ya. Kalau dove, Burung. dove ini adalah merpati. Oh, Oke. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Nah, ini. A very thirsty ant was drinking water from the river. Masih ikuti ya. Lihat ya. Lihat dulu biar nanti enak. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. Help! 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 Cried the ant, but no one could hear his cries. A dove, sitting on a tree nearby, saw that the ant was in trouble. She quickly plucked off a leaf from the tree and dropped it into the water. Help! The ant climbed on the leaf. He thanked the dove for saving his life. After a few days, the dove was sitting on a tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the dove. The ant knew that his friend the dove was in danger. He quickly bit the hunter's leg. The hunter cried in pain. Ouch! The hunter's arrow missed the dove. This time, the ant saved the dove. The dove thanked the ant for saving her life, and they became friends forever. Ada yang ngerti?
Ceritanya gitu ya. Jadi ceritanya ini adalah pertama tadi si semutnya ini dia jatuh ke sungai kan. Terus burung merpatinya nolong dia. Nah, beberapa saat kemudian gantian nih semutnya yang nolong si merpati gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan gitu kan, ada struktur bahasanya yang beda gitu kan. Contoh, kalau kita bilang memanjat gitu kan, memanjat. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah climb, ya kan? Tapi di sini dia nulisnya seperti ini nih. Dia pakai climb. Ada ed-nya di belakang. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah yang climb pakai ed ini dia adalah untuk yang hal yang sudah terjadi gitu ya. Nah, oke. Nah, strukturnya kalau kita menggunakan bahasa yang sudah terjadi gitu kan. Nah, kita menggunakan yang namanya adalah simple past. Nah, simple past itu dia adalah subjek ditambah dengan verb 2. Nah, apa itu verb 2? Nah, verb 2 ini adalah bentuk lampau. Bentuk lampaunya dari suatu kata kerja. Nah, biasanya kalau yang sudah terjadi itu ada tandanya. Tanda waktu misalnya. Contoh, yesterday, atau last night, last week, gitu ya. Ada ago. Nah, ini adalah kayak kata penanda waktu untuk yang hal yang sudah terjadi gitu ya. Nah, lanjut. Apa itu verb 2? Nah, verb 2 itu umumnya adalah ini adalah verb 1 ditambahkan dengan D atau ED. Contoh kayak tadi ya. Climb. Nah, ini kalau verb 2-nya adalah climb. Oke, tadi lagi ada tank. Jadinya adalah tank. Atau tadi menyelamatkan itu adalah save. Jadi save. Nah, ini adalah contoh yang reguler. Jadi reguler ini tinggal verb 1 ditambahkan D atau ED aja. Kalau ada hurufnya, maksudnya ada kata vokal, cukup ditambahkan yang D aja. Kayak save jadi save. Tapi kalau nggak ada, katanya mati gitu ya. Nah, berarti ditambahkan ED. Ini juga bisa nih contoh. Nah ini, pertama dari want, terus kemudian jadi wanted. Atau ini, view, jadi viewed. Atau look, jadi looked. Nah, untuk yang kata kerjanya reguler. Nah, terus apa namanya? Gimana caranya kita tahu kalau yang mana kata kerjanya reguler dan kapan kita menggunakan yang tidak reguler? Nah, itu nanti kita harus sering-sering mendengarkan gitu ya. Nah, di bawah ini nanti kalau saya udah upload ya, ini yang filenya ini. Teman-teman bisa klik ini yang di biru ini ya. Jadi yang kampung Inggris ini bisa diklik ini. Nanti tinggal teman-teman dipelajari di websitenya gitu ya. Nah, tadi reguler ya, ini reguler yang kata kerjanya reguler.
Jadi tinggal verb 1 tambahkan dengan D atau id. Tapi kalau nggak reguler, nah ini bentuknya nggak jelas. Kadang bisa seperti ini, jadi by, kemudian jadi bought, atau misal give, jadi gave, leave, jadi left, leftnya kayak left kiri ya, ya kan? Nah ini sama. Make jadi made, meet jadi met gitu ya. Atau malah ada yang sama. Misal kayak cut. Di verb 2-nya juga cut. Read. Di verb 2-nya juga sama tulisannya. Cuma bacanya adalah red. Kayak red merah gitu ya. Nah, kadang memang seperti ini. Jadi kadang dia bedanya dikit atau malah beda total ini. Misal kayak ini, go jadi when gitu kan. Jadi gone. Nah, ini kan tidak ada go, harusnya bukan ga atau apa gitu ya, malah jadinya when gitu. Nah, ini lagi caranya adalah ya pelan-pelan dipelajari dari mendengar lagu atau nonton film gitu ya, atau baca dari website ini gitu ya. Karena kalau irregular itu dia nggak bisa diapalin, jadi nggak ada patokannya. Sampai sini ngerti? Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi ada reguler, ada yang irregular. Nah ini untuk apa? Ini nanti untuk dimasukkan ke sini. Jadi untuk kata yang lampau itu subjek tambahkan dengan verb 2. Terus ditambahkan dengan kata objek atau kata keterangan. Nah, tapi kalau kalimatnya negatif, tidak perlu pakai verb 2, jadi pakai verb 1. Begitu juga dengan kalimat tanya. Kalimat tanya ini juga pakainya adalah yang verb 1. Nah, ini did jadi ke depan. Ini jadi didn't. Sampai sini ngerti? Saya mau tanyakan dulu. Ada. Nah, sekarang kita masuk ke contoh gitu ya. Nah, saya kasih contoh dulu. Saya meletakkan gitu kan. Meletakkan itu adalah bahasa Inggrisnya adalah put. Gitu. Nah, caranya gimana gitu kan? Misalkan kita nggak tahu nih gitu kan. Nah, caranya adalah ya kita bisa tinggal ketik di Google aja gitu. Seperti ini. Nah. Ini teman-teman tinggal tulis saja. Misal di sini ketik aja put V2 gitu ya. Tinggal diketik aja put V2. Kemudian di enter. Nah, nanti akan muncul ini kan. Jadi kalau teman-teman klik di sini gitu kan. Nah, ini ada nih. Kelihatan nggak? Jadi verb 2-nya put itu juga adalah sama, yaitu adalah put juga. Jadi ini put dia jadi put lagi gitu ya. Verb 3-nya adalah put juga. Oke? Ngerti ya? Jadi teman-teman tinggal ketik aja di Google katanya apa, kemudian tambahkan dengan V2 atau V3. Nah, bedanya apa V2 dan V3? Nah, kalau V2 ini untuk yang kalimatnya untuk yang lampau. Kalau V3 itu nanti
minggu depan saya terangkan untuk dia kalimatnya masih berlangsung. Jadi sudah sejak lama gitu kan, sampai sekarang ini masih terjadi. Nah, itu kita pakainya bukan verb 2, tapi pakai verb 3. Nah, lanjut. Saya, berarti saya adalah I. Gitu kan. I put coklat. Coklat adalah berarti adalah chocolate. Di dalam kulkas. Inside. Ingat ya. Kalau di dalam berarti inside. Kulkas berarti adalah fridge. Atau refrigerator gitu ya. Refrigerator lah semalam. Nah, semalam ini adalah last night. Gitu ya. Nah, I put a chocolate gitu ya. Inside the fridge last night. Sampai sini ngerti ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan? Enggak ada ya? Ah, waduh, balik. Kalau enggak ada, nah ini coba nih. Kok balik? Bentar ya, kebalik nih urutannya. Oke, lanjut. Nah, Sari mengunjungi pantai bulan lalu. Nah, Sari mengunjungi, berarti mengunjungi adalah visit ya. Nah, tinggal dicari sekarang. Kalau misalnya nggak hafal gitu kan, dicari dulu di Google kayak tadi ya. Nah, tulis visit tambah V2. Nah, visit betul. Jadi kalau visit, verb 2-nya adalah visited gitu ya. Pantai berarti adalah beach. Visited the beach gitu ya. Bulan lalu berarti adalah last month gitu. Nah, oke. Masih oke atau ada yang mau tanyakan? Ada. Lihat ya. Kami bermain voli 2 hari lalu gitu. Kami berarti adalah we. Bermain berarti adalah play. Nah, verb 2-nya itu adalah played. Nah, bola voli berarti adalah Volleyball. Nah, volleyball. Jadi bukan VOLI ya, tapi VOLLEY gitu ya. Nah, 2 hari lalu. Berarti adalah kalau dia lebih dari satu, ya kan? Dia dipakainya adalah ago, betul. Jadi 2 days ago. Kalau cuma satu gitu kan,
kita cukup pakai yang last itu. Yesterday bukan? Nah, kalau yesterday berarti boleh. Itu adalah kemarin. Bisa kayak 1 bulan lalu, berarti cukup bilang adalah last month. Atau tahun lalu, berarti last year. Gitu ya. Ya. Last month. Ada juga last year. Nah, ini adalah tahun lalu. Atau last week, berarti adalah minggu lalu. Oke ya. We played volleyball 2 days ago. Lanjut. Contoh lagi. Pak Andi berkata kalau besok libur. Nah, menurut teman-teman ini sudah terjadi belum itu? Belum. Apa? Sudah. Sudah. Kok bisa? Karena ya kita kan bilang Pak Andinya sudah bilang kan gitu maksudnya. Oh. Pak Andinya sudah berkata. Berarti artinya kita menggunakan adalah simple past gitu kan. Nah, berarti Pak Andi berarti adalah Mr. Andi. Berkata. Berkata adalah berbicara. Ngomong. Apa? Said. Betul. Bisa pakai spoke nggak, Mas? Nah, bisa berkata ini. Nah, ini ada beberapa. Pertama tadi yang dibilang Mbak U tadi adalah said gitu ya. Said ini dari kata say. Ini say ini artinya mengucapkan gitu. Kemudian yang Mas Kaila tadi bilang adalah spoke gitu kan. Bukan spook ya, beda ya. Kalau spook SPOOK ini artinya menakuti. Beda ya. Hati-hati. Mirip gitu. Nah, spoke ini dari kata speak. Ini artinya juga berbicara. Nah, ada lagi nih. Told. Tell. Nah, tell ini artinya memberitahu, berbicara gitu ya. Ini apa? Verb 2-nya adalah told. Told. I told. Jadi lebih cocok yang mana, Sir? Nah, bebas sama aja. Nah, kalau biasanya itu kan berkata itu artinya kita lebih cocok seperti mengucapkan gitu. Jadi lebih cocoknya kita adalah menggunakan said gitu. Kenapa kita nggak pakai spoke atau told gitu ya? Boleh juga. Nah, cuma kalau spoke itu dia biasanya ada lawan bicaranya. Ada orang yang diajak bicara. Jadi kalau ada orang yang diajak bicara berdua gitu ya. Nah, kita pakai nanti spoke. Gitu. Nah, kalau said atau told itu kita bisa pakai pilih salah satu aja. Ya, betul. Nah, ini betul. Tadi malah jadi keingat. Bentar. Jadi kayak tadi ya, berbicara. Tadi berbicara aja ada banyak nih, ada speak gitu kan, ada tell, ada apa sih, say gitu kan. Nanti masih banyak lagi, misal kayak announce itu. Oh, misal contoh lain, misal kayak melihat gitu kan. Nah, melihat bahasa Inggrisnya apa aja, ayo coba yang tahu. Pasti nanti tahu kita adalah see ya. Look. Look. Kalau Lagi. took itu apa ya? Took. Bukan Took ya? gini, TOK ya.
Ah, ini artinya adalah mengambil. Oh, Ini mengambil. dari kata take. Gitu kan. Nah, ini adalah verb 2-nya take. Take ini artinya mengambil, jadi took gitu. Ada see, ada look, kemudian ada view, tahu ya view. Nah dengar. Jadi ada kan view gitu kan. Yang di ini. Nah ini. Ini ada melihat ya. Ada 2 melihat tuh. Ada see juga. Nah, apa lagi contoh? Nah, ada lagi. Mungkin nanti teman-teman namanya gaze. Nah, ini masih banyak sih. Beberapa itu masih ada lagi. Aku seingatku masih ada. Yang melihat itu kalau nggak salah ada 6 atau 7. Sama-sama artinya melihat juga. Nah, cuma bedanya apa? Bedanya adalah katanya biasanya untuk apa? Nah, kalau see ini ya, see ini biasanya ini adalah melihat biasa aja ya. Melihat pada umumnya gitu ya. Nah, kalau look ini kan. Nah, bedanya look ini artinya kita melihat tapi diperhatikan gitu. Ada perhatiannya. Melihat dengan seksama. Tahu ya, seksama tahu ya. Jadi benar-benar dilihat detail gitu loh. Maksudnya kecil-kecil itu dilihati satu-satu. Nah, itu artinya look. Nah, contoh lagi. View. Ah, ini adalah melihat. View ini artinya kita ini melihat kayak biasanya ini dari jauh gitu. Atau apa ya? Pandangan. Jadi kayak kita memandang hal yang jauh gitu loh. Itu pakainya view. Nah, kalau yang ini gaze. Ada yang pernah dengar kata gaze? Nebak. Ada yang pernah? Guess. Biasanya Kayak guys. melirik kayak gitu. Lirikan Biasanya guys, apa ya? Mister. Oh, Ayo guys, gitu lirikan. biasa. Lirikan. Lirikan mata. Nanti ya. Lirik. Bukan. Apa sorot mata? Bukan. Gaze Biasanya ini untuk artinya biasanya apa? untuk sapaan, Mister. Oh, bukan. Kalau gaze ini biasanya seperti ini katanya kalimatnya ya. I gaze upon you gitu. Nah, gaze ini artinya ini adalah terpana. Oh, Jadi kita melihat orang terus terpana. Wah, terpukau gitu ya. Saya kayak tahu ya. Tiga aku jelasin. Kayak kita melihat ini kayak terpana gitu loh. Melihat terpana, terpukau. Oh, berarti melihatnya lama gitu. Iya, kayak apa ya? Terkagum gitu langsung. Mm. Langsung ada kayak sumringahnya sendiri gitu ya. Nah, contoh lagi, misal kayak oh ini contoh mendengar gitu ya. Mendengar ini teman-teman tahu apa aja coba mendengar? Hear, Mhm. listen, apa lagi ya?
Ya, dua ini aja ya contoh ya. Contoh yang ini, hear. Hear ini adalah mendengar aja. Mendengar secara biasa ya. Kalau listen, bukan listen ya, tapi listen. Listen ini kita mendengar tapi dengan perhatian. Ada perhatiannya. Jadi kayak seperti look tadi ya. Ya. Ini mirip gitu ya. Nah, kenapa kadang bahasa Inggris katanya ada lebih cocok gitu. Nah, karena ya memang dia setiap kata-katanya itu ada artinya sendiri gitu. Tapi kalau kita bilangnya I listen to you atau I hear you gitu. Nah, ini artinya sama-sama aku mendengarmu gitu. Jadi kalau kita masih bingung gitu kan, nah cukup pakai satu kata aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuma nanti pelan-pelan kita coba dengerin gitu ya, dengerin lagi gitu. Nanti akan kita tahu gitu, kapan pakai kata ini, kapan pakai kata yang lain gitu ya. Oke? Nah, balik ya tadi. Jadi yang di contoh tadi, Pak Andi berkata gitu kan, berkata kalau besok libur. Nah, ini bisa pakai yang pertama itu kan, said atau yang told gitu ya. Nah, ini keduanya artinya sama-sama mengucapkan itu kan. Nah, kalau ini adalah that gitu ya. Nah, besok libur. Tomorrow is a holiday. Oke? Ngerti ya? Nah, terakhir contoh ini. Dia lupa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia lupa. Dia ini berarti bisa he atau she ya. Tinggal dipilih aja salah satu. Nah, lupa. Lupa ini adalah dari kata forget. Nah, lagi. Kalau nggak ingat gitu kan. Apa kata gantinya verb 2-nya ini gitu kan. Karena kan ini hal yang sudah terjadi ya. Kita pakainya verb 2 gitu kan. Tinggal dicari di Google aja, tulis katanya apa, tambahkan dengan V2. Jadi tinggal tulis forget, kemudian di spasi V2. Nah, forget gitu kan. Di V2-nya itu adalah forgot. Jadi he or she forgot kan, untuk to menyelesaikan, berarti adalah finish. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, loh kok nggak pakai apa verb 2 gitu kan? Karena dia ada kata to di depannya ini, ada to-nya. Kalau ada to di depan, berarti di belakangnya nggak mungkin pakai verb selain verb 1. Gitu ya. Contoh. I'm going to saya akan cook, memasak rice. Ini bukan cooking atau cook, tapi tetap cook biasa aja. Jadi nggak pakai tambahan ed, nggak tambahan ing gitu ya. Jadi kalau ada to di depannya, diingat-ingat, di belakangnya pasti cuma verb 1 aja. Nah, pekerjaan berarti adalah work.
nya ini adalah dia, berarti adalah his atau her. Nah, jadi kalau di sini saya pakainya he, berarti nanti di belakangnya adalah his. Kalau pakai she, berarti belakangnya pakai her. She forgot to finish her work atau her job. Oke, sampai sini ditanyakan dulu nggak? Minggu depan nanti saya ulang lagi yang ini, karena ini lumayan sulit. Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Nah, jadi nanti diingat-ingat ya. Jadi di kata lampau itu ada dua. Yang pertama itu katanya umum atau reguler gitu kan. Reguler ini beraturan. Nah, dia ini umumnya cukup kata kerja verb 1 ditambahkan dengan D atau ED. Nah, ini kalau yang biasa itu kan. Kapan pakai D? Nah, kapan pakai D itu kalau di belakangnya sudah pakai huruf vokal gitu ya. Jadi cukup tambahkan dengan D kayak save. Nah, yang ini ya, save jadi save. Tinggal tambahin D aja. Nah, kalau yang hurufnya mati gitu kan, bukan huruf vokal, nah, tambahkan dengan ED ya. Kayak ini ya, di climb jadi climb. Tank jadi tank. Saya kayak ini. Listen. Nah, listen jadi listen, ada ed-nya. Share. Nah, share jadi share. Gitu ya. Connect. Gitu ya. Connected jadinya. Oke. Nah, tapi ada juga yang kalimatnya, katanya ini tidak beraturan. Ya beraturan ini artinya ya macam-macam. Dia bisa jadi kadang jadi buy, jadi bought. Atau mungkin jadi dari give, jadi give. Dari live, jadi left. Ya, live jadi left. Give jadi give. Buy jadi bought. Atau ini, say jadi said. Tell jadi told. Ya. Ya, atau kadang malah beda total lah, kayak go jadi when gitu ya. Ngerti kalau teman-teman mau belajar itu kan. Nah, bisa coba dibuka nih di link yang aku kasih itu ya. Jadi tinggal diklik yang biru ini aja ya. Nah, ini nih. Jadi tinggal diklik yang di biru ini. Nah, nanti itu banyak itu, ada daftarnya itu panjang, Bang. Nah, ini salah satunya bisa saja dari website atau mendengarkan lagu atau menonton film, nah, itu juga bisa gitu ya. Oke, itu ya. Nah, hari ini lanjutin yang 2 minggu lalu. Nah, minggu lalu nggak sempat nih. Kita kemarin sudah sampai di huruf L terakhir. Nah, setelahnya adalah huruf M gitu kan. Dalam bahasa Inggris nyebutnya juga M gitu ya. Nah, M ini pengucapannya sama, jadi tetap pakai M gitu. Nah, mungkin contoh kayak ini ya. Susu. Nah, susu ini nyebutnya adalah milk. M-nya tetap disebut M, jadi nggak ada bedanya ya. Kayak kita baca biasa aja. Sebelahnya jamur. Jamur ini kita bacanya adalah mushroom. Nah, mushroom. Jadi M-nya tetap baca M. Contoh nih, yang ini ya. Ini adalah lebih. Ya, ini adalah more. Ingat ya, kemarin saya pernah terangin nih, kalau more lebih, kalau most itu adalah paling gitu ya. Nah, ada bawahnya hammer. Hammer ini adalah palu.
Nah, yang terakhir adalah sum. Nih, bacanya ini ya. Sum. Nah, sum ini adalah jumlah. Oke. Nah, selanjutnya adalah huruf N. Nah, kalau N ini bacanya adalah N juga dalam bahasa Inggris. Nah, hati-hati. Biasanya orang di sini ini nyebutnya N. Ini karena kebiasaan gitu ya. Jadi kita bilangnya tetap bacanya adalah pakai N gitu ya. N ini bacanya juga N aja, seperti biasa. Contoh, kayak ini, paku. Nah, ini dibacanya adalah nail. Jadi N-nya tetap baca N gitu ya. Tahu sebelahnya, kalung. Kalung bacanya adalah necklace. Nih ya. Jadi N-nya tetap dibaca N gitu ya. Nah, contoh lagi yang bawah. Yang ini. Nah, ini adalah bacanya adalah nice. Nah, ini ya. Nice. Ini artinya adalah bagus. Nice. N-nya tetap N. Tahu bawahnya. Nah, ini tulisannya keno gitu kan, tapi bacanya nu. I know. Nah, bukan no ya. Nu. I know. Oh, I know. I knew itu verb 2-nya, sorry. Ini ini I knew. Nah, ini know. I know. Nah, ini artinya adalah tahu. Bukan tahu ya, tahu. Aku tahu kalau I know that. Okay. Bawahnya ini adalah funny. Funny ini adalah lucu. Oke? Wih, geser sendiri. Oke, selanjutnya adalah huruf O. Nah, O ini bacanya ada dua. Di dalam bahasa Inggris nyebutnya juga O ya. Yang pertama, bacanya adalah straight O, sama kayak baca O biasa. Contoh kayak ini. Fox. Nah, ini bacanya adalah fox. O-nya kita baca O. Tahu O yang bawahnya, crocodile. Crocodile. Oh, fox ini adalah rubah gitu ya. Yang kayak serigala tapi kecil. Terus buntutnya merah biasanya. Yang lucu itu. Ya. Nah, kalau yang bawahnya ini adalah buaya gitu ya. Crocodile. Nah, crocodile. Jadi O-nya tetap baca O. Atau ada O-nya sedikit bacanya. Jadi O. O. Nah, contoh. Go. Nah, bukan go, tapi go. I go. Nah, ini artinya pergi. Nah, bawahnya ini adalah home. Home. Ini adalah rumah. Ya rumah lah. Kalau bangunannya namanya house. Home ini biasanya nyebutnya orang yang di dalam rumahnya gitu ya. Betul. Itu Fox yang di lem itu dia logonya juga rubah, Mas. Mirip. Kalau nggak salah. Nah, Fox itu dari kata rubah.
Mencari. Nah, yang ini. Kata yang contoh di atas ini. Bacanya adalah Octopus. nah, Octopus. octopus. Gitu kan. Ini adalah gurita. Atau sebelahnya ini. Ini adalah owl. Owl ini adalah burung hantu ya. Nah, terakhir adalah huruf P. Nah, P ini bacanya juga P. Dan bahasa Inggris bacanya P gitu ya. Tapi ketika pengucapan kita tetap pakai kata P biasa. Contoh, merak. Burung merak ini adalah nyebutnya adalah peacock. Jadi P-nya tetap baca P gitu ya. Atau yang sebelahnya, labu. Nah, labu ini adalah pumpkin. Nah, tapi ada beberapa yang katanya ini P-nya ini nggak disebutin gitu kan. Contoh, ini yang paling sering ini. Jadi P-nya nggak disebutin gitu kan. Jadi kayak diloncat gitu. Contoh yang saya lingkari itu, tahu? Kalau kita ke 7-Eleven atau beli apa, gitu kan, dapat piaunya. Piaunya itu adalah receipt. Receipt. Jadi P-nya itu nggak disebut ya, bukan receipt ya, bukan. Kalau receipt itu nanti jadinya beda. Itu nanti kita bilangnya resepi. Nah, itu resep makanan itu namanya resepi. Oke ya. Pernah dengar recipe ini? Nah, ini adalah resep makanan. Oh, ini bukan resep dokter juga ya. Beda loh ya. Beda. Kalau di bahasa Inggris bukan itu ya. Jadi resep ini adalah resep makanan, resep masakan gitu. Nah, kalau yang di 7-Eleven atau dari mana gitu kan, nah itu bilangnya receipt. Jadi tanpa P-nya nggak disebut. Nah, contoh lagi sebelahnya. Nah, ini tahu? Ini adalah lemari. Bacanya adalah cupboard. Cupboard. Nah, ini lemari. Lemari pakaian, lemari buat naruh barang. Nah, itu kita adalah cupboard. Contoh lagi, bawahnya. Psikologi. Nah, ini adalah bacanya psychology. Bukan psikologi ya, tapi psychology. Oke, jadi P-nya itu nggak disebutin. P-nya dilompati. Gitu. Oke. Sampai sini ngerti nggak ini? Jadi tadi ada huruf nama, tadi ada huruf M gitu kan. Hari ini hurufnya bacanya sama semua. M, N, O, P. M bacanya tetap M. Kemudian N bacanya juga N. O juga O. Cuma ada yang O, ada O-nya. Ada yang juga P gitu kan. P ini bacanya juga P. Gitu ya. Nah, bukan disulap, nggak dibaca. Nah, kalau ini adalah raspberry. Raspberry, jadi bukan raspberry, tapi raspberry. Cukup raspberry aja. Jadi sampai S terus langsung berry gitu ya.
Nah ini kalau menurut isu raspberry ini katanya nggak ada, atau yang blueberry ya nggak ada, aku lupa. Ada satu berry-berry itu yang buahnya ini sebenarnya nggak ada, ini cuma perasa. Jadi ngerti ya. Nah ini kayak satu rasa masakan itu ada namanya raspberry. Raspberry bukannya yang merah itu ya? Kayak strawberry. Mungkin, aku nggak tahu. Atau itu yang berry biasa. Ada salah satu berry itu yang nggak ada rasanya. Dari Prima, Mister. Waduh, Itu nggak tahu. Ya beda. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak nih? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, cukup sekian. Sebelumnya langsung foto. Foto dulu, nanti saya upload. Dia mau buka kamera? Nggak geser. Oke, sudah siap? Sambil ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih teman-teman. Makasih, Oke. Mister. Oh, sebentar. Aduh, nanti minggu depan tidak ada kelas ya. Saya nanti pergi soalnya. Oh, Sama oke. nanti minggu depan Lebaran juga. Oh, Oh iya. iya. Lupa. Mau pulang, Sar? Oke. Enggak, saya nanti ke ada acara di Korea. Waduh, Kak. Oke. Oke, terima Makasih, kasih Sar. semuanya. Makasih. 2 Oke. minggu lagi ada, Mister ya? Makasih. Selamat 2 malam. minggu lagi ada. Jadi sampai Oke, ketemu 2 makasih. minggu lagi. Terima kasih. Oke, thank you.